Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita berjumpa kembali pada akhir pekan ini. Untuk mengakhiri pekan ini atau minggu ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas segala kasih-Mu, penyertaan-Mu bagi kami sepanjang malam gelap hingga pada pagi hari ini. Engkau membangunkan kami, Engkau mengingatkan kami agar kami mau datang ke hadapan-Mu, berdoa memohon belas kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya mengajari kami sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi ayat renungan pada hari ini yaitu tertulis pada kitab Yeremia pasal 14 ayat 7. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Molo hajahaton nami manidangi dopak kami, ale Jehovah bahen mahobar tubuarmu, aitorok do panudalion nami, dopak hodo hami mardosa. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita semua pasti pernah marah. Namun kemarahan manusia tidak bisa dibandingkan dengan kemarahan Allah. Kemarahan Allah itu sangat mengerikan. Ketika Allah marah, bukan hanya manusia yang gemetar. Alam semesta pun takut. Kemarahan Allah bisa berdampak pada seluruh alam semesta dan segala isinya. Dalam nats ini kita melihat penderitaan yang sedang menanti bangsa Israel. Allah melalui Nabi Yeremia menyingkapkan secara terperinci adanya masa kekeringan yang panjang yang akan melanda seluruh tanah bangsa Israel. Tidak ada hujan, sumur kering, tanah menjadi retak dan tandus, binatang sekarat dan mati, serta panen gagal. Tidak ada hasilnya. Yang terdengar hanyalah tangisan perkabungan dan teriakan minta tolong. Meski demikian, Allah diam, Allah menutup telinganya. Namun bukan hanya kekeringan saja, Allah mendatangkan juga perang, kelaparan, dan penyakit sampar. Selain itu, Allah menyingkapkan pada Yeremia nasib naas yang akan dialami nabi-nabi palsu dan seluruh keluarganya. Karena pada saat itu bangsa Israel ada yang bangkit menjadi nabi-nabi palsu. Meski Nabi Yeremia membenci perbuatan bangsa Israel yang telah menjadikan dirinya nabi-nabi palsu, tetapi Yeremia memiliki hati yang lembut. Ia datang ke hadapan Allah, meminta pertolongan, meminta pengampunan atas dosa bangsa-bangsanya. Nabi Yeremia memohon kepada Allah agar membatalkan niatnya menghancurkan bangsa Israel. Nabi Yeremia berusaha mengingatkan kembali Allah sendiri bahwa Allah telah berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, Yakub, akan selalu memberkati, melindungi umat pilihannya, bangsa pilihannya. Tetapi
Bapak Ibu, saudara-saudara, Allah menolak. Allah menyuruh Nabi Yeremia berhenti berdoa buat bangsa Israel. Sesungguhnya Allah itu panjang sabar, tetapi janganlah kita dengan sengaja membuat kesabaran Allah itu habis. Karena bila demikian Allah tidak akan segan-segan menghajar umat pilihannya. Bila murka Allah telah ditekatkan oleh Tuhan Allah, doa pun seolah-olah tidak bisa lagi untuk menghentikannya, menghempangkannya, untuk membujuk Tuhan Allah supaya diberhentikan hukuman bagi bangsa Israel. Betapa mengerikan sekali. Karena ajaran-ajaran nabi-nabi palsu tersebut mengatakan bahwa mereka, bangsa Israel, akan selalu mengalami kejayaan, akan selalu mengalami kedamaian dan kesejahteraan. Apapun tingkah laku mereka di hadapan Tuhan Allah. Mereka mengatakan bahwa bangsa Israel akan selalu mengalami kesejahteraan, kejayaan. Tidak akan ada hukuman dari Allah jika mereka mendengarkan ajaran-ajaran nabi-nabi palsu. Ajaran palsu tersebut telah menumpulkan kepekaan rohani bangsa Israel, sehingga mereka sama sekali tidak peduli pada teguran Allah melalui Nabi Yeremia. Mereka bahkan ingin membinasakan atau membunuh Nabi Yeremia. Umumnya manusia tidak senang mendengar kata-kata yang risih, yang kasar. Umumnya manusia itu lebih senang mendengar kata-kata yang menjadi hiburan, yang sedap didengar, yang membuat mereka tersanjung. Itu yang diinginkan manusia. Dan itu juga yang diinginkan bangsa Israel. Jangan mereka mendengar hukuman yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka tidak suka mendengar itu. Tetapi yang mereka inginkan adalah ajaran nabi-nabi palsu yang mengatakan sekalipun mereka berbuat kesalahan, maka bangsa Israel tersebut akan selalu mengalami kejayaan. Itulah yang mereka inginkan. Tetapi Nabi Yeremia mempunyai hati yang lembut, sehingga Nabi Yeremia itu senantiasa memintakan kepada Tuhan belas kasihan Tuhan, pengampunan dari Tuhan untuk bangsa Israel, untuk bangsanya. Nabi Yeremia itu selalu mendoakan bangsa Israel supaya dipulihkan dari segala dosa-dosa mereka. Nabi Yeremia tidak putus-putusnya untuk memohon kepada Tuhan Allah agar tidak meninggalkan umatnya, karena dia sadar. Nabi Yeremia sadar sekali bahwa hanya di dalam Allah saja ada pengharapan bagi umat Allah, bukan pada ajaran palsu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia memberitakan murka Allah atas dosa-dosa bangsa Israel. Demikian juga dengan kita. Kita belajar dari pengalaman bangsa Israel ini atas dosa mereka. Janganlah kita menyembunyikan dosa-dosa kita.
kita harus jujur mengakuinya kepada Tuhan. Karena jika kita menyembunyikan dosa kita di hadapan Tuhan, maka murka Allah akan datang seperti kepada bangsa Israel. Saat ini kita telah menerima Injil, kabar baik, berita keselamatan, berita kebangkitan Tuhan Yesus yang telah kita rayakan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus pada Minggu Paskah pertama dan yang kedua. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengan kebangkitan Tuhan Yesus tersebut, dosa kita dihapuskan, kita sudah dipulihkan dari segala pelanggaran kesalahan kita. Karena itu jangan kita takut mengakui kesalahan kita, dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu Maha tahu, Tuhan itu Maha adil, Tuhan itu Maha segala-galanya. Yang diinginkan Tuhan bagi kita, umat ciptaannya, umat pilihan Tuhan adalah kejujuran. Sehingga dengan kejujuran kita mengakui kesalahan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita datang ke hadapan Tuhan. Mari kita pakai apa yang ada pada kita. Selagi kita punya waktu, selagi kita masih hidup di dunia ini, kita hanya mendengarkan firman Tuhan saja. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita, yang menjadi pelita dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melewati hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami, sehingga kami Tuhan mau datang ke hadapan-Mu dengan jujur mengakui segala kesalahan kami. Kami menginginkan Engkau pakai kami, sehingga kami bisa seperti Nabi Yeremia yang mau mewartakan firman Tuhan, sekalipun itu berat dihadapi. Berkatilah kami, ajari kami Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, memberi kami kebijaksanaan, sehingga kami juga Tuhan dapat mewartakan firman Tuhan dimanapun kami berada. Dan agar dapat Kau pakai kami mau jujur di hadapan Tuhan, mengakui segala kesalahan kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus yang sudah mati, tapi juga adalah Tuhan kami yang sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan iblis dan kematian, mengalahkan dosa, sehingga kami tidak takut lagi menghadapi ancaman-ancaman dosa. Tuhan, terima kasih. Sertai kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.